القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وعلى صحبه المنتجبين. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله wabarakatuh. Pertama-tama saya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya diberi taufik pada kesempatan ini, pada malam yang mulia ini. Alhamdulillah saya bisa hadir di antara kawan-kawan saya, ikhwan akhwat saya, pengikut yang termulia dari Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Mungkin dua poin yang bisa saya sampaikan insyaallah pada kesempatan ini. Pertamanya mengenai bulan Ramadan yang insyaallah kita akan alami pada beberapa tahun menjelang kita bulan Ramadan itu. Insyaallah kita akan beberapa hari lagi, insyaallah kita akan masuk di bulan suci Ramadan, dan oleh karena itu mungkin sebagian pun saya insyaallah akan jelaskan mengenai keutamaannya bulan Ramadan. Biasanya kalau untuk kehidupan kita, biasanya kita mempunyai rencana mengenai hampir semua dimensi ataupun urusan yang ada di kehidupan kita. Kalau mengenai masalah keekonomian kita, biasanya kita ada banyak rencana yang kita sudah jelaskan. Kalau dari awal kehidupan saya hampir tahu apa yang mau saya lakukan. Khususnya kalau saya sudah dewasa, sudah umurnya masuk sekolah, ada sedikit saja biasanya imannya, sedikit saja saya ada gambaran dalam pemahaman saya apa yang atau siapa saya akan jadi ketika saya sudah dewasa, atau bagaimana saya mau menjalankan kehidupan saya. Kalau kehidupan sosial kita juga biasanya kita mempunyai rencana apa yang saya harus lakukan ketika saya sudah sampai di usia contohnya 20, atau mau saya kawin, bagaimana jodoh saya, sifat-sifatnya, karakternya, bagaimana harus. Jadi biasanya untuk semua dimensi di kehidupan kita biasanya dia mempunyai rencana, ya. Kecuali satu dimensi, yaitu dimensi spiritualitas kita. Sayangnya ada banyak orang yang tidak mengenai dimensi spiritualitasnya, rohaninya, tidak ada rencana, hanya sia-sia dia jalankan ibadah-ibadahnya ataupun amal-amal perbuatannya dia dalam kehidupannya, dia tidak ada rencana, hanya dia jalankan secara tidak ada rencana, ya, macam itu. Tapi saya kira itu mungkin merupakan dimensi yang paling pentingnya manusia, dimensi spiritualitasnya. Karena kita tahu bahwa semua kita tidak ada bedanya, muda ataupun tua. Siapapun dia akan suatu hari akan meninggalkan dunia ini, dan tidak kita anggap bahwa itu jauh dari saya, itu masih ada banyak waktu saya punya. Lalu itu ada banyak orang yang pada waktu mereka masih muda mereka meninggalkan dunia itu. Jadi kesempatan yang luar biasa itu akan selesai sebelum kita bisa bahkan paham bahwa itu sudah ada waktunya kita meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu kesempatan kita akan masuk di kehidupan yang abadi bagi kita, kehidupan yang asli, yang benar, yang nyata untuk kita. Tapi sayangnya kehidupan yang luar biasa itu, kehidupan yang nyata itu biasanya kita ma'amalah tidak ada rencana, ya. Ini saya kira mungkin kalau kita merujuk ke kehidupannya ulama-ulama kita, khususnya ya pasti Ahlul Bait alaihi wasallam itu, ya, apalagi mereka
ataupun ulama-ulama yang mengikuti mereka, para sufi, para urafa yang mengikuti dalam kehidupan mereka, mengikuti ahlul bait Rasul sallallahu alaihi wasallam, biasanya mereka mempunyai rencana yang luar biasa untuk kehidupan spiritualitasnya mereka. Insyaallah kalau pada bulan Ramadan itu, yang itu merupakan bulan yang paling sucinya di setahun, ya. Karena kita mungkin bisa mulai dengan merencanakan satu rencana untuk urusan spiritualitas kita, untuk kedudukan makna kita berhadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bulan Ramadan itu adalah kesempatannya dan adalah waktunya. Ada satu khutbah yang luar biasa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu ketika menjelang pada satu hari Jumat di bulan Sya'ban, hampir mungkin beberapa hari lagi baru mulai bulan Ramadan, beliau itu beri pidato, beri khutbah yang luar biasa, di mana beliau itu jelaskan keutamaan yang bulan Ramadan itu. Mungkin sedikit saja bisa saya membaca riwayat tersebut itu, dan itu diriwayatkan dari Amirul Mukminin alaihi salatu wassalam. Beliau bilang bahwa qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi khatabana dhata yawmin faqala ayyuhan nas innahu qad aqbala ilaykum syahrullah bil barakati wal rahmati wal maghfirah. Saudara-saudari saya, kalau kita mau merencanakan kehidupan spiritualitas kita, khususnya untuk bulan Ramadan yang akan datang, dengan segera akan datang dan dengan segera akan habis, akan selesai itu. Jadi sebelum kita bisa paham itu sudah mulai, sudah habis itu. 30 hari itu sudah habis, dan kesempatan yang luar biasa itu sudah habis. Ini sabdanya Rasulullah SAW, di mana beliau itu menjelaskan keutamaannya, keistimewaan bulan Ramadan itu. Ayyuhan nas innahu qad aqbala ilaykum syahrullah. Dan bulan Ramadan itu satu-satunya bulan yang namanya ada di Al-Quran. Kalau dari 12 bulan yang lain itu tidak ada namanya di Al-Quran. Itu dinamakan karena banyak ayat yang yang dibahas atau yang membahas hukum-hukumnya bulan Ramadan itu semuanya dalam Al-Quran. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian bulan Allah dengan membawa berkah, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penuh rahmatnya Allah. Bahkan kalau kita mau mengumpulkan, kalau mendapatkan berkah dan rahmatnya dan ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini waktunya bulan Ramadan. Kesempatan yang luar biasa, bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-harinya adalah hari-hari yang paling utama. Malam-malamnya adalah malam-malam yang paling utama. Waktu demi waktunya adalah waktu-waktu yang paling utama. Inilah bulan ketika kamu diundang menjadi tamu Allah dan dimuliakan olehnya. شهر رمضان الله أفضل الشهور وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. Penjamuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dijadikan, direalisasikan pada bulan ini. Kita menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa itu, ya. Kalau tuan rumahnya bulan Ramadan itu yang itu penjamuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa? Allah sendiri adalah tuan rumahnya itu, yang akan membawa anugerahnya pada bulan itu kepada hamba-hambanya. وساعات أفضل الساعات وشهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله. أنفاسكم فيه tasbih. Nafas-nafas kalian pada bulan itu dianggap sebagai tasbih. Nafas saja. Nafas itu dianggap, bahkan kalau tidak ada niatnya itu masih dianggap sebagai tasbih. Nafas-nafas kalian dianggap sebagai anfasukum fihi wa nawmukum fihi. Orang yang
sekarang sedang tidurnya dianggap sebagai ibadah, perbuatan amal baik dan ibadah dianggap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amaluhum fihi maqbul, amal kalian, amal perbuatan kalian diridhai dan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa du'a'uhum fihi mustajab, doa kalian itu diijabah Allah. Fas'alullaha rabbakum biniyatin shadiqatin wa quluban tahirah. Oleh karena itu saya kira insyaallah kita dengan persiapan yang luar biasa dan dengan rencana yang luar biasa kita menyiapkan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan ini, dan insyaallah kita bisa memaksimalkan manfaat dan anugerah yang insyaallah kita akan dapat pada bulan suci itu, karena kita tidak tahu mungkin itu bulan Ramadan terakhir kehidupan kita. Ini nggak bisa kita pastikan bahwa ini masih ada banyak bulan Ramadan yang saya akan alami. Nggak ada kepastian dari mana bisa saya tahu. Oleh karena itu insyaallah kita sebagaimana kita sudah mempunyai rencana untuk hampir semua dimensi atau semua urusan kita di kehidupan kita, insyaallah kita juga harus mempunyai urusan atau rencana untuk kehidupan spiritualitas kita juga, khususnya pada bulan Ramadan yang paling suci di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini suaranya mengganggu ya, suaranya ya. Ini di apa? Sekolahnya. Oke. Ini poin pertama ya. Kalau poin keduanya yang mungkin dalam kesempatan ini saya bisa jelaskan adalah satu masalah yang saya kira sangat penting, yaitu kita sebagai pengikut Ahlul Bait alaihi wassalam, apa tugas pertamanya kita? Tugas pokok atau asli kehidupan kita sebagai seorang pengikut Ahlul Bait alaihi wassalam apa? Itu sangat penting ya, karena khususnya di Indonesia itu kita mengalami keadaan minoritas. Ya, kalau Ahlul Bait itu di sini di Indonesia itu adalah minoritas. Beda dengan Irak, dengan beda. Kalau di sana mungkin tidak begitu, itu tidak bagus, tapi masih mungkin tidak begitu jelek kalau orangnya tidak begitu peduli mengenai masalah di Ahlul Bait-nya dia kan. Kalau bagaimana dia bisa mengembangkan kepercayaan kepada Ahlul Bait dia di kawasan atau di daerah di mana dia mayoritas. Karena masih ada banyak orang yang mungkin bisa masih berkembangkan. Tapi kalau di kawasan di mana Ahlul Bait itu minoritas, saya kira kalau tugasnya pengikut Ahlul Bait itu sangat berat ya. Kalau bisa insyaallah kita pastikan bahwa kehidupan kita wakaf untuk Ahlul Bait alaihi wassalam, saya kira insyaallah pada hari kiamat itu ketika kita ketemu sama Ahlul Bait alaihi wassalam, pada waktu itu kita insyaallah akan merasa gembira, merasa senang, alhamdulillah, tidak merasa malu pada waktu itu, karena pada waktu itu insyaallah kita semua akan ketemu sama Ahlul Bait sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ini ada hadis kalau pada waktu itu di hadis kebangkitan itu wasaimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengurusnya hari kebangkitan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga Ahlul Bait yang beliau itu juga di sana semua umat dari manusia itu mereka akan datang di Ahlul Bait Rasulullah SAW dan Ahlul Bait. Apalagi kalau Amirul Mukminin SAW merupakan Qasimul Jannah wan Nar. Jadi beliau itu yang menjadikan jannah dan neraka ya, surga dan neraka itu. Siapa yang masuk surga, siapa masuk neraka itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Oleh karena itu tidak ada keraguan, kita semua akan berjumpa insyaallah sama Allah. Tapi ada sebagian ada sebagian orang termasuk pengikut Ahlul Bait yang pada waktu itu mereka merasa malu, tidak merasa gembira atau merasa senang
ketemu sama Ahlul Bait. Ada sebagian yang tidak merasa malu, merasa gembira, merasa senang. Bagaimana itu bisa kita pastikan insya Allah pada waktu itu kita merasa senang? Saya kira besar kuncinya atau yang paling pentingnya tugas yang kita bisa sampaikan, yang bisa kita tunaikan adalah kita berkhidmat kepada Ahlul Bait alaihi wassalam waktu kita masih ada waktu ya di kehidupan ini ya. Kalau misalnya kita memaksimalkan khidmatnya pelayan terhadap Ahlul Bait alaihi wassalam, saya kira insya Allah pada waktu itu kita bertemu sama Ahlul Bait, kita juga akan dianggap sebagai kaum atau manusia yang akan mengalami kegembiraan pada waktu itu, tidak merasa malu kita bertemu sama Ahlul Bait alaihi wassalam. Saya mungkin beberapa cerita bisa saya sampaikan yang agak menarik. Satunya luar biasa itu mengenai kehidupannya seorang tokoh dari orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, namanya Imam An-Nasai. Imam An-Nasai itu merupakan salah satu ulama yang sangat terkenal, sangat tokoh dan sangat mulia di antara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukunya Sunan An-Nasai itu dianggap sebagai satu buku as-siddah, buku enam buku yang dianggap sebagai buku suci, buku yang sangat berharga. Yang sunnah salah satunya adalah Sunan An-Nasai. Itu karya siapa? Dari Imam An-Nasai. Imam An-Nasai itu beliau pada satu kesempatan beliau diundang ke kawasan Syam, Syria. Dan dia tahu untuk berceramah takdir akbar kalau boleh ceramah para ulama mungkin dia bawa ke sana, ulama dia habiskan di sana, memberi ceramah di sana. Dia diundang, dia tahu apa yang saya harus sampaikan di kawasan Syam. Ada banyak opsi ya, ulama luar biasa dia ada mungkin tafsiran orang yang saya sampaikan akhlak yang mungkin bisa dia sampaikan atau sejarah Islam, tapi dia pikir dan dia menemukan bahwa kalau di sana yang dikurangi atau yang tidak ada adalah ilmu pengetahuan mengenai Ahlul Bait alaihi wassalam. Itu orang-orang Muslim dia, tapi masih dia tahu bahwa di sana orang Syria itu, orang Syam itu pada waktu itu karena dicuci otak oleh Bani Umayyah tidak suka sama Ahlul Bait, benci Ahlul Bait Rasulullah. Dia bilang, kalau begini tugas saya harus menyampaikan ajaran-ajaran Ahlul Bait di sana. Keutamaan istimewaan Ahlul Bait saya harus sampaikan di sana. Boleh saya sejarah atau masalah yang sensitif ini, pasti boleh. Bahkan mungkin dunia luar biasa kalau saya di sana saya jelaskan atau diskusikan tema-tema yang sensitif ya, tema-tema yang tidak begitu membuat masalah, ya pasti itu lebih bagus. Tapi dia tahu itu tugas dia harus mendengar dari Ahlul Bait alaihi wassalam. Dia pergi ke kawasan Syam dan dari hari pertama dia mulai untuk menjelaskan istimewanya Ahlul Bait alaihi wassalam. Ini kenaikan Amirul Mukminin salam ini apa istimewanya Ali bin Abi Thalib, ini utamanya Sayyidina Ali begini. Orang-orang di sana itu marah sekali, tapi masih ditahan mereka. Ali keduanya dia menjelaskan utamaannya Imam Hasan alaihissalam, Sayyidina Fatimah Zahra. Mereka marah sekali tapi masih ditahan. Karena ulama besar beliau, ulama sangat dulu tidak bisa ngomong, kan? Apa masalah itu orang kenapa begitu? Ayat ketiganya dia jelaskan, tapi tidak bisa tahan lagi orang Syam itu. Dan ada satu orang yang berdiri, ya Syekh, kenapa yang kamu ceritakan cerita-cerita mengenai Ali, Husain, Hasan? Kenapa kamu tidak jelaskan keistimewaannya Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu? Kata dia. Kenapa hanya Ahlul Bait saja? Dan dia menjelaskan di sana satu peristiwa dalam kehidupannya Muawiyah itu di mana dia dipanggil Rasulullah SAW, dia tidak jawab, dipanggil lagi 3 kali, dan Rasulullah SAW berdoa untuk Muawiyah itu ya, la yashfa'an Allah batnan, semoga
perut kamu tidak merasa kenyang, ya, tidak merasa. Dan itu juga sudah tersirat dalam sejarah bahwa tidak merasa dia makan sampai mati tidak merasa kenyang. Dia ceritakan itu dan orang jadi marah dan pukul-pukul Imam Nasai itu dan keluarkan dia dari dari Syam itu, dari Syria itu. Dan dia sambil dia balik dari Syria itu mau ke negara dia sendiri, dia jatuh syahid. Dia mati, wafat sebab pukulan-pukulan yang dia dapat di kawasan Syam itu untuk menceritakan keistimewaannya Ahlul Bait alaihi wassalam. Luar biasa orang Sunni, ulama tubuh yang luar biasa dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, dia jatuh syahid untuk membela haknya atau keistimewaannya Ahlul Bait alaihi wassalam. Saya bagaimana? Saya sebagai seorang pengikut Ahlul Bait, nampaknya saya harus lebih ada ma'rifatnya saya daripada dia ya. Karena beliau itu ya pasti beliau itu keilmuannya baik sekali mengenai Ahlul Bait, tapi masih tidak secara tidak sebagai seorang pengikut Ahlul Bait. Dia mempercayai kepercayaannya Ahlul Bait, ya, pengikut Ahlul Bait Syiah itu. Dia percaya kepada kemaksumannya Ahlul Bait. Dia percaya yang beliau Imam Ali alaihissalam itu adalah khalifah pertama. Itu tidak kepercayaannya, tapi masih berbeda sampai nanti. Sampai dia itu ceritanya diceritakan dengan buku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contohnya kalau Al-Imam Al-Dhahabi itu merupakan salah satu buku salafi dari Ahlus Sunnah. Dia muridnya Ibn Taimiyah, tapi masih ada sebagian pembahasan yang dia tidak sepakat sama Ustaz dia, gurunya dia Ibn Taimiyah itu. Dia dalam bukunya Syiar A'lam Nubala terkenal dari Imam Al-Dhahabi, dia bilang qissatul Imam An-Nasai Asy-Syahid. Dia bilang qissatul Imam An-Nasai Asy-Syahid ma'rufah. Nah, ini kalau kisahnya sangat terkenal, tapi dia tidak ceritakan kisahnya. Dia hanya bilang itu terkenal, tapi dia tidak bilang. Tapi di buku-buku yang lain sudah jelaskan kisahnya Imam An-Nasai itu, bagaimana cara beliau itu dibunuh dan kenapa itu dibunuh. Oleh karena itu saya bilang, kalau kita bagaimana, kalau sikap kita mengenai masalah pembelaan istimewanya dan ajaran Ahlul Bait, saya sendiri bagaimana sikap saya dalam kehidupan saya. Apakah saya sudah maksimalkan khidmat saya atau pelayanan saya mengenai Ahlul Bait alaihi wasallam atau belum? Ini satu persoalan. Satu lagi dari pengalaman saya sendiri. Ada salah satu kawan saya waktu mungkin 12 tahun yang lalu itu, dia orang Belanda, masuk Ahlul Bait dan dia pergi ke Iran, dia buka hotel. Saya temani beliau di satu bagian di Al-Mustafa itu ada Salatul Islam, itu ada sebagian pelajaran atau khusus terbatas waktu yang tidak panjang itu, bulannya mungkin dari 1 minggu sampai 1 bulan 2 bulan. Dia juga ikut di sana. Dia orang Belanda, orang bule, tapi masuk Islam, masuk Ahlul Bait. Orang dulunya Sunni, tapi orang bule dikenalkan Ahlul Bait, masuk Ahlul Bait. Terus saya juga menemani beliau itu, ada 3 orang, 2 orang dari Belanda itu, dari Nederland. 2 orang bule yang masuk Ahlul Bait, ada lagi orang Afghanistan juga, tapi dari sana dia pergi ke Iran. Saya menemani dia, kita bersama-sama ke Mashhad. Dan di sana saya di hotel, di kamar hotel itu saya melihat orang itu sedih. Saya bilang, kenapa kamu namanya Arya Putri Abang? Saya bilang, Arya, kenapa kamu sedih? Kenapa wajah kamu atau muka kamu sedih? Dia bilang, saya sudah kontak istri saya di Belanda itu. Saya mempunyai orang tua saya sudah tidak ada masalah sama saya menjadi Muslim, menjadi Syiah. Dan walaupun mereka mungkin Islam, tapi menghormati kepercayaan saya, menghormati pilihan saya. Tapi ini
orang tua istri saya tidak bagus, mereka sangat jelek, mereka tidak suka sama orang Muslim dan sangat mengganggu ya, menyedihkan kita, mengganggu ya, anti Muslim, anti Syiah. Dan dia bilang itu bukan saya yang khawatir tentangnya, itu anak-anak saya yang saya khawatirkan. Dan saya sudah dewasa, saya bisa paham, itu orang kenapa sikap mereka begini. Tapi anak-anak saya yang masih kecil, mungkin mereka tidak bisa paham sikap itu tidak bagus. Dia bahkan bilang kalau orang tua istri saya itu bilang kemarin dia ada temannya agak besar. Mereka menamakan saya Bin Laden. Bin Laden benar ya. Dia bilang ini bukan saya yang saya khawatir, tapi ini anak-anak saya yang saya khawatir. Kalau mereka tidak bisa bedakan ya, masih kecil. Ini kata saya bilang, kenapa kamu tidak pindah dari Belanda itu, pindah ke negara lain? Di Eropa pun ada sebagian negara yang masih lebih aman, lebih bagus kondisinya untuk Muslim. Ya, contohnya London. Kalau di Inggris, di London atau di sebagian provinsi-provinsi yang lainnya, yang lainnya juga bagus untuk orang Muslim. Kalau pada hari Jumat, kalau di Jumatan itu luar biasa. Kalau keluar dari jalan itu macam Indonesia, banyak orang bawa sejadah mau ke Jumatan, banyak orang Muslim. Jadi tidak begitu sensitif masalah keislaman. Minimalnya pada waktu itu masih aman. Saya bilang, kenapa kamu tidak pindah dari Belanda itu ke negara lain? Di sana mungkin lebih bagus, lebih enak kehidupan di sana untuk kamu, untuk keluarga kamu. Jadi katanya dia bilang, kalau saya sekarang tinggalkan negeri Belanda itu dan kota saya, kapan saya bisa saya melihat ada satu komunitas Syiah yang cukup bagus dan cukup berkembang di negeri saya, di negara saya dan di kota saya. Pasti saya kalau saya pindah itu lebih enak untuk saya dan keluarga saya. Tapi kalau saya pindah karena dia sangat aktif, masalah keahliannya ya, kesyiahannya dia sangat aktif sekali. Dia bilang kalau saya tinggalkan tugas saya tinggalkan komunitas Syiah ini, siapa bisa bangun komunitas Syiah ini? Siapa kalau saya juga tinggal, ada lagi yang tinggal, ada lagi kawan-kawan saya untuk manfaatnya diri sendiri dia tinggalkan. Kapan kita bisa menentukan menanti adanya satu komunitas Syiah yang cukup berkembang, yang cukup bagus dan cukup besar. Ini katanya dia, luar biasa. Saya bilang kalau saya seorang dari kelahiran saya Syiah, saya di mayoritas Syiah saya di sana. Tapi kesemangatan saya tidak begitu banyak macam orang ini. Ya, luar biasa sikapnya beliau itu. Dan oleh karena itu saya kira kalau Ahlul Bait alaihissalam dan pengikut mereka, saya kira memiliki tugas yang sangat hebat dan sangat penting untuk pengikut Ahlul Bait untuk memaksimalkan khidmat mereka untuk Ahlul Bait alaihissalam di kehidupan, khususnya ketika kondisi dan keadaan minoritas. Karena dia keadaan mayoritas, sebagaimana yang saya tadi jelaskan, mungkin masih ada banyak yang mungkin dia kembangkan atau masih ada banyak aktif dalam masalah itu. Tapi kalau di kondisi atau keadaan minoritas, ini semua orang harus menjadi dai untuk Ahlul Bait alaihissalam. Semua orang, tidak bedanya. Tapi itu pasti kalau saya mau menyampaikan ajaran Ahlul Bait itu, keistimewaan Ahlul Bait saya mau sampaikan, pasti saya sendiri harus tahu ya ajaran-ajaran. Saya harus menyiapkan diri saya untuk menyampaikan ajaran-ajaran itu ke orang lain. Kalau saya belum
siapkan diri saya untuk itu. Belum saya dapat ilmu mengenai ajaran-ajaran Ahlul Bait itu, bagaimana saya bisa sampaikan ajaran-ajaran atau keistimewaan utama Ahlul Bait ke orang lain. Oleh karena itu tugas utamanya orang Ahlul Bait adalah mereka harus menyiapkan diri mereka mengenai ilmu Ahlul Bait, ajaran-ajaran Ahlul Bait, menyiapkan diri mereka dengan masalah itu, dan baru berusaha untuk menyampaikan ajaran-ajaran itu ke orang lain. Orang lainnya juga mulainya dari keluarga saya sendiri, mulainya dari sana ya, semakin saya bisa sampaikan semakin bagus. Tapi kalau dia bilang ke saya tidak bisa sampaikan ke orang lain, tapi itu minimalnya saya bisa sampaikan ke keluarga saya. Ini minimalnya ya, anak-anak saya atau orang tua saya dan keluarga saya. Kalau bisa lebih dari batasan itu atau dari barisan itu, ya saya bisa masuk ke atau kampus atau masuk ke sekolah dengan memakai cara yang bagus, strategi yang bagus. Saya bisa bukan hanya saya sampaikan secara langsung, tapi itu harus strategi bagus dan teknik bagus saya harus pakai. Tidak boleh saya secara langsung saya sampaikan ajaran-ajaran itu ya. Tapi yang itu penting begini, bahwa pertama saya harus menyiapkan diri saya dengan ajaran-ajaran itu. Saya harus, sebagaimana yang saya tadi jelaskan, saya harus ada rencana spiritualitas saya. Di sana termasuk masalah saya menambah ilmu saya mengenai Ahlul Bait, membaca dan nonton video. Sekarang ada orang yang bilang, dari mana saya nggak ada buku atau susah, saya tidak suka baca. Ada banyak sekali sekarang di YouTube ya, sekarang ada banyak yang bisa kita nonton video itu ya, yang bisa kita menambah ilmu kita mengenai Ahlul Bait alaihi wassalam. Dan baru saya harus insya Allah berusaha untuk sampaikan. Contohnya kalau Wahabi Salafi itu begini, mereka rajin sekali. Saya masih ingat ada satu tokoh dari Wahabi itu yang adalah masuk Ahlul Bait, namanya Dr. Ihsan Al-Imad, orang Yaman. Dia pamannya Ihsan Al-Imad itu pemimpin Wahabiyah Yaman. Dia murid dari Abdullah bin Baz, Syekhul Islam di Arab Saudi itu. Jadi Islam Al-Imad itu, tapi alhamdulillah masuk Ahlul Bait, dapat hidayah dan alhamdulillah masuk Ahlul Bait. Jadi katanya dia bilang kalau di zaman mereka itu bahkan supir taksi pun dia dai. Kalau mau masuk taksi, pertamanya ada kotak ya, sanduk, ada kotak untuk kasih uang untuk dakwah. Kotak amal untuk dakwah ya. Ini satu. Kedua, ketika dia ambil peluang ya, musafir, kemudian ada orang yang dia masuk ke taksinya dia mulai kalau 2 menit, 3 menit dia mendampingi dia orang itu, dia dakwah. Tauhid begini, karena mereka juga fokus tauhid ya, menggambarkan semuanya yang tidak percaya kepercayaan dia ya. Tauhid ini yang saya bilang, selain itu bukan tauhid syirik, bid'ah, semuanya masuk neraka ya. Ini kan biasanya orang-orang pasal itu. Tapi dia rajin sekali, dia tidak bilang saya seorang supir, saya sama ada ilmunya. Dia anggap dirinya sebagai seorang dai, tapi dia sudah siapkan macam yang ada dia selama mungkin minimalnya selama 30 hari sampai 40 hari sampai beberapa bulan atau beberapa tahun, mereka siapkan jamaah takbir di Pakistan itu pusatnya. Siapa pendirinya? Kamu tahu siapa pendirinya? Itu Bin Laden. Bin Laden itu siapa? Itu ulama, bukan ulama, ini senior dia. Bin Laden itu yang mendiri al-jamaah takbiriyah itu di Pakistan, dan di seluruh alam semesta itu ada cabangnya, ada banyak yang mereka ambil masukkan di sana mengajar pemahaman Wahabiyah itu untuk dakwah.
itu dia pembinanya adalah seorang insinyur yang sudah belajar, bukan ulama dia seorang insinyur, tapi dia bukan hanya dia anggap dirinya sebagai dai, tapi dia anggap dirinya sebagai seorang yang harus membina pusat yang paling besar yang untuk dakwah kepercayaan dia sendiri. Kenapa kita tidak begitu rajin? Ya, orang Bahai di Iran, di sini juga mungkin ada Bahai kurang tahu, tapi di Iran cukup banyak. Bahai itu dakwah atau takdir atau menyampaikan acara-acara mereka itu mereka menganggap sebagai wajib. Dakwah itu bukan hanya urusan ulama mereka, tapi semua komunitas Bahai itu harus dia rajin dalam dakwah. Lucu kalau dulu di Iran mereka sekarang Bahai itu tidak dianggap sebagai agama resmi di Iran ya, dan agama resmi itu hanya bisa masuk di perguruan tinggi. Kalau di Indonesia atau perguruan tinggi itu hanya orang-orang yang beragama, atau kalau dulu di konkur di Iran itu di tes yang dimana kalau kamu sudah pas bisa masuk perguruan tinggi itu ada pilihan agama, kamu harus tulis. Tapi mereka tidak cek apakah kamu bilang saya Muslim atau saya Syiah Sunnah. Mereka tidak cek, hanya ada ininya. Tapi dia menulis Baha'u'llah atau agama Bahai, saya menulis dan dikeluarkan dari ini perguruan tinggi, tidak bisa masuk. Di satu pemerintah Iran itu di masanya Muhammad Khatami, dia hilangkan itu, hapuskan itu. Nah, kenapa? Karena Bahai itu juga bisa menghasil perguruan tinggi. Tapi ini dia sikapnya mereka. Dia sendiri dia menambah agama Bahai. Agama pun tidak ada lagi. Agama di kertas itu tidak ada lagi. Tapi dia sendiri tambah agama Bahai. Karena dia mau tegaskan tekankan saya Bahai. Saya mau dakwah, saya mempercayai. Begitu tegas kepercayaan mereka kepada kepercayaan mereka. Oleh karena itu, apalagi kita sebagai pendahulu dan kita meyakini bahwa ini kebenaran yang kita alhamdulillah sudah temukan ya. Dan saya bercanda sama kawan-kawan Indonesia, saya bilang ada Syiah KTP, macam Islam KTP ya, ada Muslim KTP, ada Syiah KTP juga. Kalau Muslim KTP hanya kalau namanya orang Islam atau di KTP yang Syekh As-Samanya ya, kalau bahasa Indonesia Syekh As-Samanya ada KTP dia orang Muslim. Tapi di Iran atau di mana-mana mungkin ada Syiah, pengikut Ahlul Bait, tapi kosong, nggak ada selain mulutnya atau pernyataannya dia. Tidak ada perbuatan atau amal atau sikap berdasarkan kepercayaan kepada Ahlul Bait, sayangnya kurang sekali. Itu kampanye sudah bagus kalau pada hari kiamat itu yang kita insyaallah menghadapi Ahlul Bait Rasulullah SAW, ketika menghadapi Ahlul Bait ini, Rasulullah SAW bersabda kepada Harith Al-Hamdani, ya Harith Al-Hamdani, man yamut yani, siapapun orang yang kalau barang siapa yang mati pasti akan ketemu atau berjumpa sama saya. Tidak ada bedanya orang kafir, orang Muslim, Budi, atau Sunni, Syiah, semua orang. Man yamut yani. Kalau di sana kita mau berjumpa sama Ali bin Abi Thalib alaihissalam, saya bilang saya sendiri, bagaimana perasaan saya pada waktu itu? Apakah saya mengalami perasaan malu alhamdulillah, ataupun saya akan merasa bahagia waktu saya berjumpa sama Ali bin Abi Thalib? Saya bilang, ya Ali bin Abi Thalib, alhamdulillah saya sudah bisa sampaikan, melaksanakan tugas saya pada waktu masih saya hidup, dan alhamdulillah saya bisa menjadi orang yang dengan nyata mengikuti kalian Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ya saya kira insyaallah
saya kalau mau sebutkan 2 poin yang saya sudah sampaikan. Pertamanya, insya Allah kita harus ada rencana khusus untuk kehidupan spiritualitas kita, khususnya pada tempat atau pada waktu yang khusus, yang istimewa macam bulan Ramadan ataupun kesempatan-kesempatan yang lainnya yang sangat mulia. Itu kita harus ada rencana luar biasa untuk kita, rencana yang khusus untuk kesempatan-kesempatan macam itu. Kalau tidak begitu, al-ayatullah, saya melihat saya sudah berusia 70 tahun atau 80 tahun, itu kurang, dan saya kembali lagi, saya melihat kehidupan saya kosong al-ayatullah semuanya. Tidak ada yang bisa saya sebutkan, itu bisa saya pasti, insya Allah itu akan menyelamatkan saya pada hari kiamat itu. Alhamdulillah, mungkin saya pada akhir hayat saya merasa begitu. Kalau saya mau minimalkan kemungkinan itu, saya harus ada rencana untuk kehidupan spiritualitas saya. Tidak hanya kehidupan atau dimensi material kehidupan saya kehidupan. Tidak boleh itu hanya itu. Spiritualitas saya juga harus utamakan dalam kehidupan saya. Itu satu. Yang kedua, bagaimana saya kira mungkin yang paling bagusnya dalam kehidupan spiritualitas kita, yaitu berkhidmat kepada Ahlul Bait alaihi wassalam. Jadi kalau bisa kita wakafkan, habiskan umur kita untuk khidmat untuk Ahlul Bait alaihi wassalam, maksimalkan kehidupan kita untuk melayani Ahlul Bait alaihi wassalam, itu yang paling yang bagus, yang insyaallah kita bisa memastikan pada waktu yang semua orang akan ketemu sama Rasulullah dan Ahlul Baitnya, insyaallah kita juga termasuk orang yang merasa bahagia, yang merasa gembira, yang merasa senang pada waktu itu. Saya kira mungkin cukup saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.